Dibuatnya video ini bertujuan untuk membahas sejarah surat menyurat. Nah teman-teman, masih ingatkah kapan pertama kali dan terakhir kali kalian menuliskan surat nih? Dan juga kapan terakhir kali kalian mengirimkan surat? Apakah itu surat cinta, surat pribadi, atau surat penting? Saat ini teknologi sudah sangat canggih. Semua alat komunikasi sudah sangat modern. Kegiatan tulis-menulis secara manual ataupun jasa pengiriman pos sudah sangat berkurang. Kira-kira bagaimana ya perkembangan surat penyurat pada tahun 2000 sebelum Masehi sampai sekarang? Mari kita kilas balik ke masa di mana alat komunikasi surat menyurat masih menggunakan cara tradisional. Zaman dulu, surat hanya berisikan dokumen-dokumen penting milik pemerintah yang akan dikirimkan satu tempat ke tempat lain. Dan sebelum bangsa Cina menemukan kertas, surat ditulis di atas perkamen, papirus, kain linen, dan kulit binatang. Cara mengirimnya pun unik, setiap negara memiliki caranya masing-masing. Di Mesir misalnya, surat berisikan dokumen-dokumen penting pemerintah dikirimkan menggunakan seekor kuda atau kereta kuda. Isi surat tersebut kemudian dibungkus dengan kain, kulit binatang, diselipkan di bagian dalam sayuran, atau menggunakan lapisan tipis tanah liat yang dibakar. Sedangkan di Persia, para raja memerintahkan kurirnya untuk mengirimkan surat dengan capar atau pengendara kuda yang akan berhenti di titik-titik tertentu untuk mengganti kudanya. Sedangkan di Cina, sistem pengiriman pos sudah dikenal sejak zaman dinasti Zhou atau pada tahun 1122 hingga 1121 sebelum Masehi. Bentuk pengirimannya melalui beberapa orang yang secara bergantian memegang surat tersebut di radius 14,5 meter. Di India, orang-orang mengirim surat dengan menggunakan kereta kuda yang disebut juga dagana. Surat yang dikirim tidak hanya dokumen-dokumen penting, tetapi juga pemberitahuan fasilitas umum seperti pamflet. Selain menggunakan kereta kuda, mereka juga menggunakan burung merpati pos untuk mengirimkan suratnya. Sistem surat menyurat semakin berkembang pada abad ke-13. Perusahaan-perusahaan di Eropa mulai membangun pelayanan posnya sendiri. Pada 1627, pengiriman surat pribadi sudah mendapatkan izin di Prancis, dan akhirnya pada 1680, William Tokura membuka pelayanan pos privat dengan metode berbayar. Surat yang dikirim dari udara menggunakan balon udara terjadi di Paris pada 1870 yang saat itu mengangkut 226 gram surat. Sedangkan di Indonesia sendiri, pada zaman Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, dan Kerajaan Tarumanegara, surat dibuat dengan menggunakan batu, kayu, atau kulit bambu dengan daun lontar sebagai medianya. Surat ini dikirim langsung melalui utusan dari kerajaan. Sedangkan kantor pos pertama didirikan di Jakarta oleh Gubernur Jenderal Gustav Willem Baron van Imhoff. Tujuan didirikannya kantor pos adalah untuk memfasilitasi dan menjamin keamanan surat menyurat bagi yang di luar Pulau Jawa. Sejak adanya jasa pos di Indonesia, perkembangan surat menyurat menjadi maju dan berkembang dengan pesat. Surat-surat yang dikirim mampu menjangkau daerah-daerah terpencil hingga menjangkau semua kalangan. Pada tahun 1937, seorang berkebangsaan Amerika Serikat bernama Samuel Morse dan asistennya Alfred Bell membuat alat yang memuat banyak dokumen bernama telegram. Dibuat dalam bentuk kode Morse yang nanti akan disambungkan melalui kawat dan diolah menjadi sebuah data yang bisa dipahami. Dengan ini, sebuah pesan dapat disampaikan dengan cepat. Teknologi terus berkembang hingga kita mengenal surat elektronik atau dengan sebutan email sekitar 1990 atau awal 2000. Email pada tahun 1960 sampai pertengahan 1970, orang yang menggunakan email diwajibkan online hingga pesan yang ditulis terkirim pada orang yang dituju. Pada tahun 1969, setelah penciptaan jaringan komputer ARPANET semakin memudahkan penggunaan email, baru kemudian dibuat host alamat email seperti sekarang. Pada tahun 1971, email berbasis ARPANET berhasil dikirim untuk pertama kalinya. Pada tahun 1980, diciptakan jaringan personal komputer atau LAN untuk membantu email sampai menampilkan email seperti saat ini. Pada masa saat semua dibuat menyesuaikan kebutuhan manusia dengan mudah dan cepat. Bahkan saat ini sudah banyak aplikasi messenger atau surat elektronik yang memudahkan kita berkirim pesan. Teknologi saat ini membuat jarak yang jauh menjadi dekat dan mudah untuk dijangkau. Itulah perkembangan surat menyurat dari masa ke masa. Semoga informasi yang kita beri dapat bermanfaat bagi kalian semua. You know, let's start